Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, this is Fadli again. Saat ini Anda menyaksikan Fadli Math Mathematical Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang prinsip induksi matematika. Namun sebelum lanjut, yang baru gabung silakan subscribe untuk berlangganan dengan channel matematika ini yang pastinya akan menambah wawasan kalian tentang matematika. Silahkan aktifkan lonceng notifikasinya untuk selalu update dengan video-video terbaru dari saya. Simak terus video ini sampai habis. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis hanya dengan sejumlah langkah terbatas. Prinsip induksi matematika sejalan dengan efek domino. Pada efek domino, jika papan pertama jatuh mengenai papan kedua akan ikut jatuh mengenai papan berikutnya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa jika papan pertama jatuh, maka papan ke-10 dan papan ke-20 juga jatuh. Hal ini terus-menerus berlangsung hingga papan domino yang terakhir, seperti pada ilustrasi di bawah. Berikut langkah-langkah pembuktian suatu pernyataan matematis bilangan asli dengan prinsip induksi matematika. Yang pertama, misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Jadi mula-mula kita mesti memisalkan dahulu pernyataan tersebut dengan simbol. Misalkan kita pakai Pn. Pernyataan Pn ini benar jika untuk N sama dengan 1 atau P1 benar. Di beberapa buku, P1 ini dinamakan langkah awal atau basic step. Untuk basic step ini tidak mesti harus N sama dengan 1. Kita juga bisa menggunakan N sama dengan 2 atau N sama dengan 3 ataupun yang lainnya. Kemudian, karena kita telah menunjukkan bahwa untuk N sama dengan 1 atau P1 itu benar, maka kita perlu mengasumsikan bahwa untuk N sama dengan K atau PK adalah benar. Langkah ini dinamakan langkah induksi. Di beberapa buku disebutkan bahwa ini adalah langkah induksi. Untuk selanjutnya, jika PK benar, maka PK tambah 1 atau untuk N sama dengan K tambah 1 juga benar untuk setiap K bilangan asli. Jadi untuk ringkasnya, untuk melakukan pembuktian dengan prinsip induksi matematika, maka kita perlu melakukan 4 langkah. Pn, P1, PK, dan PK tambah 1. Ingat, saya ulangi, Pn, P1, PK, dan PK tambah 1. Seperti yang saya katakan tadi, pada proses pembuktian dengan prinsip induksi matematika, untuk langkah awal atau basic step tidak selalu dipilih untuk N sama dengan 1. Bisa juga N sama dengan 2 atau N sama dengan 3. Ataupun bisa juga kita pilih untuk sembarang nilai N. Sedemikian sehingga dapat mempermudah supaya proses langkah awal terpenuhi. Selanjutnya, yang ditemukan pada langkah awal merupakan modal untuk langkah induksi. Artinya, jika P1 benar, maka P2 benar. Jika P2 benar, maka P3 benar. Demikian seterusnya hingga disimpulkan PK benar. Dengan menggunakan PK benar, maka akan ditunjukkan bahwa PK tambah 1 juga benar. Jika Pn memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka formula Pn terbukti benar. Jika salah satu dari kedua prinsip tidak terpenuhi, maka formula Pn salah. Maksudnya adalah kita harus memenuhi kebenaran di basic step dan di langkah induksi. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai dengan tambah N
sama dengan N per 2 kali N tambah 1. Ini merupakan penjumlahan bilangan asli berurutan. Ingat 4 hal tadi, Pn, P1, Pk, dan Pk tambah 1. Jadi mula-mula kita misalkan dulu. Kita misalkan Pn adalah pernyataan matematisnya, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai tambah N sama dengan N per 2 kali N tambah 1. Berikutnya kita tunjukkan P1 benar. Untuk N sama dengan 1, maka P1 adalah 1. Sama dengan 1/2 kali 1 tambah 1. Ini jelas terlihat bahwa P1 benar. Ya kan? Karena 1/2 kali 1 tambah 1 adalah 1. Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa P1 adalah benar. Untuk membuatnya lebih yakin, Anda boleh memilih untuk sembarang N. Atau misalkan mungkin Anda mau melanjutkan untuk N sama dengan 2, kemudian N sama dengan 3. Oke deh, boleh kita coba untuk N sama dengan 2. Untuk N sama dengan 2, maka P2. P2 merupakan 2 pernyataan bilangan asli yang kita jumlahkan, yaitu 1 tambah 2. Kalau P3 berarti 1 tambah 2 tambah 3. P4 pun sama, P5 dan seterusnya. Untuk P2 ini kita juga dapat menunjukkan bahwa untuk N sama dengan 2 atau P2 juga benar. Kenapa? Karena 2 per 2 kali 2 tambah 1 itu sama dengan 3. Jadi kita telah menunjukkan bahwa P2 juga benar. Untuk P3, P4 dan seterusnya juga pasti benar. Anda boleh membuktikan sendiri untuk P3, P4 ataupun untuk sembarang N. Langkah berikutnya adalah kita mengasumsikan untuk N sama dengan K, yaitu PK. Maka pernyataannya menjadi PK adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai dengan tambah K, sama dengan K per 2 kali K tambah 1. Saya menganggap kalian telah mahir dalam hal substitusi seperti ini. Kita cukup mensubstitusi N sama dengan K ke dalam pernyataan tersebut. Kita ganti N dengan K. Berdasarkan asumsi ini, maka akan kita tunjukkan bahwa untuk N sama dengan K tambah 1, yaitu P K tambah 1 juga benar. Dengan demikian kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu untuk N sama dengan K tambah 1. Untuk N sama dengan K tambah 1 berarti P K tambah 1. Lagi-lagi kita mensubstitusi N sama dengan K tambah 1 ke dalam pernyataannya. Menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai dengan tambah K tambah 1. Sama dengan K tambah 1 per 2 kali K tambah 1 tambah 1. Perhatikan, pernyataan di atas dapat saya tulis seperti ini. PK tambah 1 adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai tambah K tambah K tambah 1. Kenapa ada K? Karena K tambah 1 merupakan kelanjutan dari K itu sendiri, seperti 3 merupakan kelanjutan dari 2, atau bisa dikatakan 3 merupakan 2 tambah 1. Seperti itu juga yang terjadi untuk K tambah K tambah 1. Dalam hal ini akan kita tunjukkan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, disinilah tugas kita yang paling berat. Kita akan menunjukkan atau membuktikan bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Perhatikan, 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai dengan tambah K merupakan asumsi kita di awal, yaitu PK. Ingat, asumsi kita tadi adalah untuk N sama dengan K atau PK. Karena sama dengan PK, maka kita substitusi. Dengan demikian pernyataannya menjadi K per 2 kali K tambah 1 tambah K tambah 1. Kita samakan penyebutnya menjadi K kali K tambah 1 per 2 tambah 2 kali K tambah 1 per 2. Selanjutnya adalah kita melakukan penyederhanaan atau bisa dikatakan kita melakukan manipulasi untuk menunjukkan bahwa ruas kiri ini akan sama dengan ruas kanan. Saya yakin teman-teman semua sudah mahir untuk
operasi-operasi aljabar seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana model perubahannya. Kita jabarkan dulu, kemudian kita faktorkan, sehingga kita telah berhasil menunjukkan bahwa K per 2 kali K tambah 1 tambah K tambah 1 sama dengan K tambah 1 per 2 kali K tambah 2. Jadi prasyarat untuk masuk ke materi ini sebenarnya adalah kalian harus lancar dengan operasi-operasi aljabar seperti ini. Kalian harus sudah bisa memfaktorkan, sudah bisa melakukan perkalian, penjumlahan, pengurangan bentuk aljabar, dan lain-lain. Sampai di sini sebenarnya sudah benar, namun kita boleh melihatkannya lebih detail lagi seperti ini. Kita ubah K tambah 1 per 2 kali K tambah 2 menjadi K tambah 1 per 2 kali K tambah 1 tambah 1. Jadi dengan demikian kita telah menunjukkan bahwa PK tambah 1 terbukti benar. Telah terbukti bahwa kebenaran PK mengimplikasikan kebenaran PK tambah 1. Sehingga berdasarkan prinsip induksi matematika, PN benar untuk N anggota himpunan bilangan asli. Dalam hal ini terbukti bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai dengan tambah N sama dengan N per 2 kali N tambah 1. Sebagai catatan, mungkin ini terlihat sangat panjang, namun kalian boleh membuatnya lebih ringkas lagi. Yang penting, kita menunjukkan semua langkah-langkahnya dengan tepat, yaitu PN, P1, PK, dan PK tambah 1. Oke, kita kasih contoh lagi. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N pangkat 2. Oke, mula-mula kita translate dulu bahasa matematika ini ke dalam bentuk angka. Jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N pangkat 2. Berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai dengan, ayo apa? Sampai dengan N? Tentu tidak ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai dengan tambah 2N kurang 1. Kenapa 2N kurang 1? Karena 2N kurang 1 merupakan rumus atau formula bilangan ganjil. Oke, kita misalkan dulu. Kita misalkan PN adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya sampai dengan tambah 2N kurang 1 sama dengan N pangkat 2. Kemudian untuk N sama dengan 1 yaitu P1. Dalam hal ini berarti 1 sama dengan 1 pangkat 2. Ini juga jelas terlihat bahwa pernyataan ini benar. Jadi P1 jelas terbukti benar. Oke, kita akan mencoba untuk N sama dengan 3. Untuk N sama dengan 3, maka P3. P3 berarti 1 tambah 3 tambah 5. Sama dengan N-nya 3, ingat N-nya ada 3, berarti 3 pangkat 2. Apakah ini benar? Betul sekali, ini juga pernyataan benar. Kenapa? Karena 1 tambah 3 tambah 5 adalah 9. Sedangkan 3 pangkat 2 juga 9. Jadi P3 juga terbukti benar. Selanjutnya kita asumsikan untuk N sama dengan K, yaitu PK sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai dengan tambah 2K kurang 1 sama dengan K pangkat 2 juga benar. Tugas kita adalah akan kita tunjukkan bahwa untuk N sama dengan K tambah 1, yaitu PK tambah 1 juga benar. Untuk N sama dengan K tambah 1, maka pernyataannya menjadi PK tambah 1 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai dengan tambah 2 kali K tambah 1 kurang 1 sama dengan K tambah 1 pangkat 2. Ingat, kita mensubstitusikan atau kita mengganti N dengan K tambah 1. Jadi semua N kita ganti dengan K tambah 1. Pernyataan di atas sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai dengan tambah 2K kurang 1 tambah 2 kali K tambah 1 kurang 1. Kenapa? Karena seperti contoh yang tadi, 2K tambah 1 kurang 1 merupakan kelanjutan dari 2K kurang 1. Kemudian dalam hal ini akan kita tunjukkan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan.
Perhatikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai dengan tambah 2K kurang 1 merupakan asumsi kita tadi, yaitu PK. Asumsi ini tadi sama dengan K pangkat 2, sehingga pernyataan PK tambah 1 dapat kita tulis K pangkat 2 tambah 2 kali K tambah 1 kurang 1. Kita sederhanakan sama dengan K pangkat 2 tambah 2K tambah 2 kurang 1. 2 kurang 1 sama dengan 1, maka kita bisa menuliskan menjadi K pangkat 2 tambah 2K tambah 1. Berikutnya kita faktorkan. K pangkat 2 tambah 2K tambah 1 jika kita faktorkan menjadi K tambah 1 pangkat 2. Jadi sudah jelas terlihat bahwa PK tambah 1 juga terbukti benar karena sudah sama dengan ruas kanan. Ternyata contoh yang kedua ini lebih mudah ketimbang contoh yang pertama tadi. Jadi terbukti bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n pangkat 2, atau bahasa matematikanya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya sampai dengan tambah 2n kurang 1 sama dengan n pangkat 2. Sebagai catatan, ini mungkin terlihat sangat panjang, namun teman-teman boleh meringkasnya. Yang penting unsur-unsur dari 4 hal tadi, Pn, P1, PK, dan PK tambah 1 semua dapat terlihat dengan jelas. Oke, gimana teman-teman? Pasti bisa ya? Kalian harus perlu banyak berlatih untuk melakukan pembuktian dengan induksi matematika ini. Coba kalian cari-cari beberapa contoh tentang membuktikan induksi matematika. Lihatlah bagaimana cara manipulasi-manipulasi untuk menyamakan ruas kiri dan ruas kanan. Ini mungkin terlihat sulit, tapi jika kalian sudah terbiasa, maka kalian akan mudah melakukan pembuktian dengan prinsip induksi matematika ini. Di video selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh lain tentang induksi matematika atau tentang penggunaan prinsip induksi matematika dalam membuktikan suatu pernyataan matematis. Saya juga akan memberikan contoh-contoh soal mengenai bentuk penerapan induksi matematika seperti pada keterbagian dan ketaksamaan. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita di video kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Nanti saya akan meresponnya. Jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi yang mengetahui tentang prinsip induksi matematika. Eits, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk berlangganan dengan channel matematika ini yang pastinya akan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terus belajar, terus berlatih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.